Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sanjay Gun Shop. Kali ini kita readykan lagi buat teman-teman yang kemarin sempat kehabisan untuk unit bocap popor AWM AWP. Kita readykan lagi. Unitnya sama dari Airguns dan untuk spesifikasinya sebenarnya sama saja. Cuma ini ada sedikit perubahan terutama di bagian serombong larasnya. Dia lebih bagus daripada serombong laras yang sebelumnya. Oke, mari kita langsung saja bahas. Untuk unitnya ada di samping saya. Ini buat kardusnya kosong ya. Kita ini buat kardusnya itu mau dibawa ke tempat pembenahan kita untuk unit-unit yang bermasalah. Jadi biar unit-unit yang lainnya tidak tercampur. Oke, mari kita langsung bahas saja untuk ulasannya mengenai unit bocap Airguns model popor AWP AWM di video kali ini. Oke teman-teman, unitnya itu ini. Nah ini. Unitnya lebih bagus buat tampilannya daripada yang sebelumnya. Oke ya, kelihatan banget ya buat tampilannya, dia lebih gagah, lebih gahar juga. Untuk unitnya ini, dia untuk spesifikasi sebenarnya sama, tapi ada beberapa perubahan terutama di bagian per dalamnya. Dia ini lebih enteng, tapi buat powernya itu nggak bisa diragukan lagi. Sekalipun enteng, buat power nggak perlu diragukan, soalnya unit ini memang didesain untuk buat teman-teman yang pengen jangkau untuk jangkauan di 50 meter ke atas untuk unitnya ya. Dan untuk popor, dan untuk powernya ini memang didesain untuk teman-teman yang pengen cari untuk buruan big game, buruan-buruan besar seperti B2 dan seukurannya itu ya. Saya sebutkan seukurannya biar lebih mudah juga untuk pembahasannya. Oke, kelihatan banget buat unitnya ya. Ada beberapa perubahan terutama di bagian rel telenya. Kalau yang sebelumnya itu rel telenya ukurannya 11. Sekarang model rel telenya itu di ukuran 22. Untuk unit model yang seperti ini ya. Ini ada dua warna buat bagian dari popornya. Ada warna ini hijau army sama warna hitam. Buat hitamnya itu seperti ini. Hitam doff buat warnanya. Kalau teman-teman punya barang-barang dengan warna doff, terutama hitam, pasti sudah sangat hafal ya. Sudah familiar sekali buat warnanya. Seperti ini buat warnanya yang hitam. Jadi buat unit yang hitam itu hampir semuanya full hitam sih, terutama di bagian serombongnya juga. Cuma tadi sempat agak lupa saya buat fotonya. Ini tadi kita baru ambil di gudang kita, soalnya ini juga di toko itu lebih banyak unit yang bermasalah juga. Jadi beberapa kali kalau teman-teman yang menanyakan itu sering kita beri sebuah jawaban unitnya ada di gudang. Soalnya unit-unit yang di sini itu juga banyak yang bermasalah. Contohnya seperti yang ada di belakang saya ini, ada 3, 1, 2, 3. Di sana beberapa, terus di sini juga ada beberapa. Jadi untuk unit-unit yang benar-benar baru, benar-benar untuk kualitasnya itu bisa diuji dulu, itu unitnya itu kebanyakan masih ada di dalam kardus, terutama untuk unit-unit PCP yang panjang, buat tabungnya itu panjang, PCP Jawaan. Kalau teman-teman sini nyebutnya itu ya Jawaan untuk unitnya itu unitnya masih di dalam kardus kebanyakan. Untuk unit yang memang benar-benar bagus. Dan untuk tesnya masih belum kita tes pastinya ya. Oke, untuk unitnya seperti ini buat panjang laras sama sih harusnya. Oh, panjang banget ini. Ini buat panjang larasnya itu kisaran di 60 sampai 65-an untuk unit ini. Ini lebih panjang daripada unit FX Airguns pada umumnya. Coba 25. Oh, sama di 60-an cm. Cuma tadi saya jengkalnya mungkin agak keliru buat bagian jengkal pertamanya ya. Oke, untuk unit ini juga pakai alur 12 untuk alurnya ya. OD-nya OD 13 untuk unitnya ini. Dan untuk bagian dari serombongnya ini mengusung warna serombong putih. Mengkilat banget ya buat putihnya ya. Ini buat tulisannya Airguns-nya pun juga tidak terlalu mencolok. Ini sebenarnya ada tulisan Airguns-nya di bagian sini. Cuma nggak terlalu mencolok karena warna putihnya dari serombongnya itu juga sangat mencolok. Sedikit menyamarkan ya. Oke. Ini buat drat nempelnya, coba. Lurus banget buat dratnya ini. Ini cocok banget buat teman-teman yang pengen pasang peredam super senyap. Lurus banget buat pengerjaan dratnya ini, bener-bener halus, bener-bener rapi sekali. Jadi untuk peredam super senyapnya nanti tinggal melakukan penyesuaian saja. Pasang terus sesuaiin saja buat peredam super senyapnya ya. Untuk bagian cincin laras, untuk cincin larasnya ini bener-bener, ini terutama space antara tabung dan juga larasnya ini sangat kecil ya. Dan ditambah cincin laras, jadi buat bagian dari getarannya pun juga pastinya lebih terminimalisir juga untuk bagian dari getaran
mimis ketika melewati larasnya ini. Untuk model serombongnya ini, oh dia serombongnya sambungan benar. Bentar, ini benar-benar bisa diputar-putar teman-teman bagian sininya. Benar-benar bisa diputar ini. Coba tak kasih ini aja. Ini ada stiker 8. 8 ya ini ya buat tulisannya ya. Ini bisa diputar. Ini ada sedikit sebuah variasi di bagian serombongnya. Ini saya baru dapat serombong kayak gini. Ini ya, kelihatan banget ya, bisa diputar ya. Oke. Sangat unik ini buat serombongnya ini. Nanti kalau teman-teman pengen lihat secara utuh nanti bisa chat admin yang ada di layar ya buat nomornya ya. Kita lanjut. Serombong udah, laras udah. Untuk tabung ini tabungnya 500 cc, bahannya dural, dan untuk pengisian nanti juga pengisian dan juga penggunaan pastinya juga sangat awet ya buat unitnya ini ya. Untuk bagian dari pengisian kuplernya itu ada di sebelah sini. Ada di antara sambungan antara tabung dan juga chambernya. Jadi ini bisa jadi salah satu faktor juga yang menjadi power itu tambah besar juga. Biasanya seperti itu kalau saya pakai beberapa unit yang tabungnya bocap. Dan untuk bagian kuplernya itu ada di sebelah sini. Ini untuk pernya itu sebenarnya masih per biasa teman-teman. Buat pernya. Oh ya, ini buat unitnya ini masih semi CNC ya buat pengerjaan dari chambernya. Tapi ini benar-benar rapi sekali. Dan ini untuk ruang valve-nya ini juga sangat kecil. Jadi nanti umpama teman-teman pengen melakukan perubahan untuk ganti mungkin di bagian pernya, ganti per Mizumi atau bagian per yang lainnya yang teman-teman pengen itu juga agak ribet sih. Ini sebenarnya ada bagian lubangnya di bagian sini, ada lubang untuk pembukanya, untuk bagian ngongkeknya itu ya. Kalau kita ngongkeknya itu seperti apa? Itu ada lubangnya di sini. Cuma ini benar-benar sangat tipis sih. Untuk jaraknya antara laras, ruang valve dan juga bagian belakang chambernya, bagian bawah chambernya ya. Chamber untuk dari jalan tabung ke dalamnya sininya. Oke. Ini bagian dari cancel, dia bisa pasang kiri kanan. Ini kalau posisi kanannya ada di sini. Ini kalau kanannya aman sih kalau dipasang di kanan, soalnya bagian tuas dari set levernya ini pun juga agak panjang. Jadi untuk pemasangan dari cancel kokang itu nanti juga nggak terlalu berpengaruh, nggak ganggu. Oke ya. Ini kebetulan pasangnya di kiri. Kita pasang di kiri ini kebetulan biar lebih enak juga. Nah ini ada sebuah bulatan ini buat unitnya itu fungsinya sebagai safety. Jadi safety-nya itu ada di bagian sini. Nah, ini ada beberapa orang yang suka safety-nya ada di samping, ada juga yang safety-nya di bawah. Kalau saya itu lebih suka safety-nya di bawah daripada yang di samping. Soalnya saya gampang lupa untuk posisi unit yang kalau di safety seperti apa, yang non safety itu juga seperti apa, saya juga gampang lupa. Oke, kita lanjut ya. Untuk bagian rel tele dia pakai ukuran rel tele 22 seperti yang saya sebutkan tadi. Modelnya Picatinny dan ini juga perubahan. Yang sebelumnya kan ukurannya 11, cuma ini yang ukuran 22 untuk bagian rel telenya. Oke. Untuk mekanismenya ini bisa teman-teman cek juga. Kalau pengen lihat buat mekanisme picunya nanti teman-teman bisa cek di sini juga. Kokangnya ya. Kita lanjut untuk bagian picu, dia pakai picu mat buat bagian bawahnya sini. Untuk pengaturannya, ini pengaturannya enak banget teman-teman. Ada beberapa baut di sini. Ada baut untuk pelontarnya dan juga baut untuk settingan matnya. Ini hampir sama sih sebenarnya ya. Ada 4 baut di sini. Total ada 1 di sini, 2 di sini, 3, 4. Yang paling dalam di sini. Nanti teman-teman buat settingnya itu cukup di bagian sini. Yang bagian belakang ini nanti bisa teman-teman setting sesuai dengan kebutuhan teman masing-masing ya. Oke, ini maaf karena saya cuma pegang satu kamera, jadi buat memperlihatkan detailnya itu agak susah juga. Untuk popor dia model AWP atau AWM, ini enak juga buat popornya. Ini kalau teman-teman pengen dapat cengkraman yang kuat, dorongan ke belakang yang kuat, nanti bisa pakai model popor yang seperti ini. Nah, oke ya. Ini juga sangat membantu juga. Ini bukan cuma dibuat desain seperti ini, tapi juga memang desainnya yang seperti ini itu memang ditujukan untuk mempermudah kita, terutama untuk cengkraman bahu kita. Jadi untuk tangan ketika kita melakukan pegangan di sini, dia itu pastinya juga lebih rapat. Dan untuk bagian dari cengkraman ke bahu kita, pastinya juga lebih rapat nanti ya. Oke, ini cuma sayangnya buat bagian popornya belakang ini,
Kalau seumpama ada bagian yang kasarnya itu bisa jadi nilai plus, cuma unit ini popor bagian belakangnya itu masih polos biasa, nggak ada bagian sedikit bergerigi gitu, nggak ada. Jadi untuk kenyamanan oke sih, nyaman sih. Cuma kalau untuk teman-teman yang tangannya gampang berkeringat, itu mungkin juga jadi satu kendala tersendiri. Oke, saya sebutkan sekalian ya. Oke, ini buat harganya itu 2,8, sama seperti sebelumnya. Cuma beberapa penyesuaian saja, tidak merubah untuk harganya, tidak membuat dia lebih mahal ya. Soalnya ini desainnya juga lebih bagus daripada yang sebelumnya. Oke, terutama di bagian mesinnya. Oke, segini saja teman-teman buat pembahasan kita mengenai unit ini. Sekaligus sebuah pengumuman kalau unitnya ini kita sudah ready lagi. Nggak banyak, cuma ada di 6 unit. Jadi nanti teman-teman bisa langsung hubungi nomor admin yang ada di layar kalau teman-teman tertarik. Dan untuk pengiriman nanti kita usahakan pengiriman yang paling murah ya buat ongkirnya ya. Untuk unit ini belum termasuk ongkir, jadi nanti ongkir tetap kita carikan yang paling murah. Dan untuk ongkir nanti kalau teman-teman pengen dapat paling murah, itu nanti kita carikan. Tapi itu nanti harus dilunasin dulu buat unitnya. Biasanya itu pakai JNT Kargo. Biasanya yang paling murah. Kalau JNE itu nanti bisa COD. Kalau JNT Kargo itu memang ditujukan ke pengiriman barangnya saja. Seumpama nanti teman-teman pengen COD ongkirnya bisa. Oke, segini saja buat teman-teman ya. Kita bahas untuk spesifikasinya cukup segini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.